Saat ini, sebelum itu nama saya Sahabat Immanuel Manurung, NIM saya 190 10 10 224. Saya mendapatkan bagian menjelaskan konfigurasi mata kuliah jaringan komputer. Yang saya akan jelaskan adalah Haki JKT router pertama yang akan menyambungkan ke switch L1 yang akan menyambungkan ke server DNS serta switch L2 menyambungkan ke server web, dan yang terakhir switch L3 menyambungkan server FTP dan email. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan masuk ke router atau kita akan konfigurasikan dulu Haki JKT-nya. Setelah kita masuk ke CLI dari router Haki JKT, dari soal pertama ketentuan dari soal yang sudah diberikan, yang pertama mengganti hostname jadi Haki JKT udah kita lakukan. Hostname ganti JKT dan mengatur sandi untuk konsol menggunakan NIM. Sudah, line konsol 0, passwordnya 190 110 110 24. Serta menggunakan privilege mode, nama panggilan enable secret, sahabat, dan mengganti telnet menggunakan 3 pengguna satu waktu dengan sandi UBG. Sudah. Dan selanjutnya kita akan memasukkan mengatur pengalamatan IP pada service serial 0 S0. S0 sudah kita lakukan. 132.33.0.177 255 255 252. Setelah itu shutdown, dan selanjutnya kita akan mengaktifkan interface Giganet 0/0 dengan cara kita integer G 0/0.1. Setelah itu kita akan membuat subinterface pada interface gigabit internet 0/0 dengan ketentuan seperti pada PDF yang sudah diberikan. Kita enc tab dot tab 1. Kita masukkan IP 132.33.0.214 255.255.255.248 ntg 0/0.100. Kita lakukan lagi encapsulation dengan .iq tab 100. Kita ulangi sampai yang ke 5 menjadi exclamation.iq 400. Dan ini hasilnya ketika sudah selesai kita konfigurasikan sub interface-nya pada interface Giganet internal 0 internet 0/0 0.1 0.100 0.100 0.200 0.300 dan yang keempat dan 400. Selanjutnya kita mengatur DHCP pool untuk FLAN 100, 200, dan 300 dengan ketentuan alamat IP disewakan adalah alamat subnet yang dilokasikan setiap LAN. Dan itu kita menggunakan yang namanya
Sebelum itu kita masuk ke const dulu, baru kita ketik IP DHCP pool flan 100, dan kita ikuti caranya 3 kali. Setelah itu kita masuk ke network, kita masukkan IP yang sudah ditentukan 132.33.0.160 255 240. Baru kita masuk ke default router, kita masukkan 132.33.0.174. Baru kita masuk ke DNS-nya, DNS server 132.33.0.201. Setelah itu kita ulangi lagi IP DHCP pool flan 200, dan seperti tadi. Setelah semuanya jadi, setelah itu jadi seperti ini. Sudah saya konfigurasikan dia punya flan 100, flan 200, dan flan 300. 100, 200, dan yang 300. Selanjutnya kita langsung ke soal selanjutnya, mengatur alamat IP yang tidak disewakan untuk DHCP server, yaitu IP terakhir dari alamat subnet setiap flan 100, 200, dan 300. Jadi kita masukkan IP DHCP exclude tab exclude address 132.33.0.174. Kita ulangi lagi dan kita ganti 94, dan yang ini 62 N. Setelah itu mengaktifkan routing protokol OSPF dan mengatur alamat IP yang digunakan pada setiap interface dari router menggunakan parameter network dengan format penulisan with card host di area 0. Jadi kita masuk ke conf dulu, dan kita masukkan router OSPF 1. Setelah itu do show IP integer brief. Selanjutnya setelah kita panggil show IP route, itu sudah dilihatkan 300, 300, 200, 100, 100, 400, dan 11. Selanjutnya kita akan masuk ke network lagi, masukkan IP address-nya, area 0 seperti yang ditentukan. Kita masukkan 174 di sini, dan di sini kita masukkan 94, di sini 62,
Di sini 200. Terus 6. Dan terakhir 177. N. Setelah itu, setelah kita sudah mengatur router haki JKT-nya, kita akan masuk ke switch L1, switch L2, dan switch L3, dan konfigurasi yang sama. Untuk ketentuan di VLAN L1, switch L1, setelah kita mengganti hostname yang menjadi SWJKTL1, serta membuat password dan user, kita disuruh untuk membuat VLAN yang meliputi nama, yang nama pertama itu server, sales dan marketing, serta HRD. Yang dimana server yang 100 itu dengan nama dan nama HRD, ID 200 dengan nama marketing, dan ID 300 dengan nama server. Ketika sudah dikonfigurasikan di switch L1, maka switch L2 dan switch L3-nya akan mengikuti. Setelah kita atur switch L1, L2, L3-nya, kita masuk ke server DNS pertama, dan kita masuk ke desktop. Maka kita masuk ke IP configuration, IP konfigurasi. Di sini kita tulis IP address-nya 132.33.0.201. Subnet masknya 255.255.255.248. Default gateway-nya 132.33.0.206. DNS servernya 132.33.0.201. Setelah dari desktop IP konfigurasi, setelah kita memasukkan IP address dan subnetnya, kita masuk ke service, serta kita masuk ke DNS, dan kita membuat nama dengan address 132.33.0.202 dengan nama anginribut.com. Setelah dari server DNS, kita masuk ke server web, kita masuk ke desktop, kita seperti hal yang sama, IP konfigurasi, kita masukkan konfigurasinya 132.33.0.202, yang subnet masknya 255.255.255.124.8, default gateway-nya 132.33.0.206, dan DNS servernya 132.33.0.201. Setelah dari sini kita masuk ke service, dan kita ke edit, dan kita menghapus semua yang ada di sini, dan kita ganti dengan ini. P paragraf, selamat datang di server web intranet PT Asuk Angin masukangin.com. Setelah itu kita save, yes, dan setelah itu kita masuk ke server PT, server FTP, dan email. Masuk ke desktop lagi, IP konfigurasi, kita melakukan hal yang sama seperti server-server web dan DNS, memasukkan IP address, subnet, default gateway, dan DNS servernya. Setelah itu kita ke service, kita masuk ke email, dan email di sini kita masukkan sales dengan password sales, dan di sini kita masukkan gmail.com dan set. Karena ini sudah ada, jadi tidak bisa ditambahkan lagi, seperti halnya marketing dan HRD. Seperti itu. Setelah kita sudah atur router, switch, dan servernya, kita akan masuk ke PC.
Di PC, kita masuk ke IP konfigurasi, kita masuk ke DHCP, kita semuanya DHCP, semua komputer yang ada di sini kita klik, 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 dan klik, semuanya DHCP, dan semuanya sudah tersambung, dan artinya konfigurasi telah selesai. Gimana cara memastikannya? Kita kembali ke salah satu komputer yang ada di sini, kita klik dan kita ke IP konfigurasi. Jika IP address-nya 132, itu artinya telah berhasil apa yang sudah kita buat saat ini. Cukup sekian dari apa yang sudah saya jelaskan dari server Haki JKT, switch, server, dan sisanya dari SBI dan MTM akan teman-teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Halo semua, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi yang ada pada router branch MTM. Baik, kita akan mulai dari routernya. Di sini kita lihat soalnya terlebih dahulu. Mengatur hostname dari router dengan nama branch MTM. Oke, kita kembali lagi ke CLI dari routernya. Masuk ke mode privilege, kemudian mode global. Setelah itu kita ubah nama hostname-nya menjadi branch MTM. Nah, setelah diubah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mengatur sandi untuk akses konsol menggunakan name. Baik, menggunakan name berarti line console info password name saya 19.01.01.0226. Kemudian login, baru kita exit. Oke. Sandi untuk akses konsol sudah. Kita lanjut lagi mengatur sandi untuk akses privilege mode menggunakan nama enable secret no file. Setelah itu kita lanjut mengatur agar router dapat ditelnet oleh 3 pengguna. Line PTY 02, karena di sini dimulai dari 0 kan berarti 0, 1, 2. Nah, itu 3 pengguna. Kemudian set passwordnya. Passwordnya tadi adalah UBG. Di situ login, baru kita exit. Nah, jika kita ingin mencobanya, maka kita enter terlebih dahulu. Kita exit. Nah, di sini kita masukin name kita. Oke, masuk ke mode privilege terus dengan masukkan nama. Setelah itu lagi kita masuk ke mode global. Oke, berhasil. Sekarang kita akan mengatur pengalamatan IP pada interface serial 0/0/1. Kita masuk ke interface-nya, interface serial 0/0/1. Setelah itu menggunakan alamat IP kedua pada dari subnet. Oke. IP address IP keduanya berarti 186.132.33.0.186. Oke, 186/30 255 255 255
Oke, kita enter. Kemudian kita aktifkan ini konfigurasinya dengan ketik no sudo. Nah, interface serial 0/0/1 sudah aktif. Kemudian kita lanjut mengaktifkan interface gigabit Ethernet 0/0. Kita masuk terlebih dahulu. Oh, kita keluar dari ini. Konfigurasi interface tadi, exit. Interface gig 0/0. Nah, kemudian kita aktifkan. Oh, sudah. Oke, setelah itu kita diminta untuk membuat sub interface pada interface yang tadi. Baik, kita masuk ke sub interface-nya dengan cara int gig 0/0.1 ya, .1. Habis itu kita encapsulation .1 1. Lalu kita masukin IP address-nya. IP address yang pertama itu IP pertama dari subnet 132.130.189 IP pertamanya. Habis itu masukin 255 255 30 255 252. Setelah itu kita akan masuk lagi ke subinterface selanjutnya, int gig 0/0 titik, masuk ke yang 700. Nah, setelah masuk kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, encapsulation .1 key 700, kemudian IP address IP pertama dari berarti 193.132.193/29 berarti 255.255/248. Kemudian di sini berarti kita masuk lagi ke subinterface selanjutnya, int gig 0/0.800. Kalau kita encapsulation lagi .1 800. Habis itu kita IP address, masukkan IP-nya. IP pertama dari subnet 129 berarti 129 132 33 129. Kemudian tadi /28 255 /240. Oke. Ya, kita exit. Selanjutnya mengatur DHCP pool untuk VLAN 700 dan 800. Mengatur DHCP pool. Oke, kita masuk DHCP pool VLAN 700. Oke. Oh, salah, sorry. IP DHCP pool. Nah, setelah masuk ke sini, masukkan networknya. Networknya itu adalah IP yang ini 132. 132. Oke. Yang dimasukin itu yang ini 132 33 132 33 132 33 0 192 /29 berarti 255 255 255 Setelah itu kita setting default routernya. Default routernya adalah
IP yang adalah alamat default gateway menggunakan alamat IP pertama dari setiap subnet. Berarti IP pertama dari sini. IP pertamanya adalah 193. Kita tinggal ikutin yang tadi 132.33.0.193. Setelah itu atur DNS servernya. DNS server 132.33.0.201. Baru kita lanjut atur DHCP pool untuk VLAN 800. Untuk VLAN 800. Oh sorry, salah lagi. Lupa. IP. Setting networknya lagi. Sesuaikan seperti yang tadi. 132.33.0.128. Dengan /28 berarti 255. Kalau 28 itu berarti 240. Oke, kemudian setting default routernya lagi menggunakan IP pertama. Gunakan IP pertama 129 berarti itu 32.33.0.129. DNS servernya sama 32.33.0.201. Oke, kita exit. Setelah ini kita disuruh untuk mengatur alamat IP yang tidak disewakan untuk DHCP server, yaitu IP pertama dan kedua untuk alamat subnet dari VLAN 700. IP pertama dan keduanya adalah 193 dan 194. Ya, 193 dan 194. Seperti di sini kita IP DHCP excluded address 132.33.0.193 ini IP pertamanya dari VLAN 700. Kemudian IP keduanya. Setelah itu alamat IP pertama dari VLAN 800 berarti IP pertamanya 129. Ini 129. Oke, konfigurasi. Sorry, salah. Masuk lagi ke mode global. Sekarang kita akan mengaktifkan routing protokol dengan menggunakan subnet network. Oke, pertama kita masuk dulu router SPF1. Setelah itu kita lihat dulu tuh show IP protocols. Oh salah, sorry. Do show IP routes. Nah, di sini kita lihat sudah dibuat routing SPF-nya. Tinggal di setting. Nah, show IP route. Sekarang kita tinggal konfigurasi IP-nya. Network-nya maksudnya. Network. Terlihat ini semuanya di konfigurasi 132.33.0.128/28 itu akhirannya 240. 255 dikurangi 240 maka hasilnya 15. Maka di sini 0 0 0 15 area 0. Oke. Dan di sini 129/32 itu berarti 255 255 dikurang 255 berarti di sini 0. Aduh. Salah, sorry. Wah, salah pencet. Oke, kita balik lagi ke konfigurasi.
Setelah itu masuk lagi ke router SPF1. Lanjut setting yang tadi. Network 132.168.0.129.0.0 area 0. Oke, kita enter. Terus itu setting lagi network 184 184/30 itu 252 255 dikurangi 252 3. Di sini kita taruh 3 area 0. Lanjut 186. Tunggu sebentar. Lanjut 186 186 32 berarti 0. Oke. 188/30 berarti di sini 3. 255 dikurangi 252 sama dengan 3. So, habis 188 189 18932 berarti 0. Kemudian 192 29 di sini kan 2 akhirannya 248 berarti 255 dikurangi 248 itu hasilnya 7. Oke, lanjut ke 193.00. Nah, konfigurasi SPF-nya sudah selesai. Kita cek lagi di show IP protocols. Nah, di sini konfigurasinya sudah selesai. Kita tutup. Konfigurasi router sudah selesai. Kita cek lagi, lihat. Oke, di sini sudah hijau dari router ke switch-nya. Kita akan lanjut untuk setting switch-nya. Setting switch. Balik lagi ke soal. Oh, ini sama. Mengatur hostname, konsol, privilege mode. Kemudian mengatur agar dengan sandi NTB. Oke. Kita masuk dulu ke mode privilege. Mode global. Baru kita setting hostname-nya dengan nama SWMTF. Oke, setelah itu kita ganti password konsolnya dengan NIM. Dengan NIM kita. NIM saya maksudnya. Setelah itu kita login. Exit dulu. Baru kita lanjut konfigurasi sandi untuk akses privilege enable secret dengan nama panggilan. Oke, ya benar nama. Di situ baru telnet. Kita pakai WNVTY 0. Jumlahnya 5, berarti 0 sampai 4 dengan password NTB. Login, exit. Oke, sekarang kita coba dulu apakah sudah berhasil. Password 1901010226, name saya. Lagi panggilan Noval. Sekarang masuk ke mode global. Oke, berhasil. Lanjut, mengatur alamat IP untuk interface VLAN 100 menggunakan IP kedua. VLAN 100 VLAN 1, sorry. VLAN 1 IP address 132.132.330. IP kedua berarti 190/30.
plus 30 itu 255, 255, 255, 252. Oke. Habis ini ngatur default gateway. Oh ya, tekan dulu ini sedang. Baru sekarang kita atur default gateway ini. Default gateway. Ngatur default gateway. Oh, bentar. Nah, IP default gateway menggunakan alamat IP pertama dari subnet. Seperti 189, 132, 33, 0189, 189. Oke, setelah itu mengatur default gateway-nya membuat dengan nama marketing. Oke, kita masuk ke VLAN 700 dengan VLAN 700. Nah, baru kita ubah namanya. Name marketing MTM. Marketing MTM. Sekarang kita masuk ke VLAN 800 untuk mengubah namanya jadi VLAN marketing MTM. Name VLAN marketing MTM. Oke, exit. Habis itu mengatur keanggotaan port. Setiap VLAN. INT, SA, RA-nya artinya range. Oh, INT, sorry kebalik. INT dengan range fast Ethernet 0/0 titik. Oh, bukan titik, strip. Oh, titik, sorry. Titik apa strip ya? 1 sampai 5. Oh, strip udah berarti. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, di sini kita berikan akses VLAN 800 untuk Ethernet 0 sampai 5. Baru kita lanjut ke flash Ethernet 6 sampai 10. 6 sampai 10. Kita kasih akses dari VLAN 700. Dan exit. Kemudian mengaktifkan mode throw. Mode throw. Jadi pada interface, mengaktifkan mode throw pada interface gig 0/1. Seperti masuk dulu int gig 0/1 baru mode add. Bentar. Mode throw. Mode throw itu mode kok lupa.
Mode true. Nah, tadi, oke. Mode true. Nggak bisa. Mengaktifkan mode true. Aktifkan mode true. Switch code. Nah, oke, setelah itu konfigurasi pada switch sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut mengatur pengalamatan IP secara dinamis pada PC MTM marketing 1 dan marketing 2. Yang ini berarti kita atur IP-nya. DHCP. Nah, IP-nya berhasil diambil. Range-nya 195 sesuai dengan VLAN 700. Oke, kita lanjut ke PC kedua. Oke, 196. Setelah itu, printer mengatur pengambilan IP secara statis menggunakan IP kedua dari IP statis, pengamatan IP secara statis. Kita setting IP-nya secara statis. Tadi berapa ya? Bentar. IP kedua dari seperti 194. 194. Jadi 3233 194. 194 plus 29. 29 itu berarti 255.248. Oke, habis itu kita juga disuruh untuk men-setting atur default gateway-nya. IP pertama dari subnet ini ya berarti 193. Ya, 193. 132.33.0.193. Kemudian DNS-nya IP pertama dari 132 berarti 201. Oke, sudah. Lanjut ke access point. Mengatur SSID dengan nama Mataram. Atur SSID dengan nama Mataram. Mataram. Udah salah, sorry. Oh, pakai tanda seru.
Oh tidak ada, salah lihat, sorry. ID Mataram. Baru setting autentikasinya WPA2 dengan Sandi Mataram pakai tanda seru. Mataram tanda seru. Oke, sudah konfigurasi switch-nya. Baru kita lanjut ke laptop. Koneksikan jaringan wireless ke access point yang tadi. Pertama kita setting dulu. Kita ganti agar bisa mengakses wifi. Login. Baru kita ke PC wireless. Wireless connect. Terus. Nah, Mataram. Kita connect. Mataram. Oke, connect. Adapter is active. Berarti sudah tersambung. Coba cek IP-nya. 130.9.800. Oke, sesuai. Lanjut lagi ke laptop sebelahnya. Dengan cara yang sama. Oke, setelah itu boleh lagi ke PC wireless. Tes. Mataram, connect. Dengan sandi Mataram, tambah 1. Connect. Adapternya sudah aktif. Sekarang kita buka 131. Oke, sesuai. Jalan 800. Selanjutnya verifikasi. Kita coba ping PDU maksudnya. Coba PDU saja. Oh jangan, kita coba ping aja. Sini IP-nya 196. Oke. Coba dari PC yang ini. Kita ping ke PC yang tadi. Kemudian ping 132.33.0.96. Apakah akan berhasil? Oke, reply. Nah, ini berhasil. Di situ lagi disuruh coba. Oh, coba buka. Ini web browsernya. Masuk angin.com. Kita lihat server webnya. Saya lupa. Di DNS langsung. Bukan di sini berarti. Di server DNS. DNS. Oh, anginribut.com. Bukan masuk angin.com. Melainkan anginribut.com. Go. Oke, berhasil aku. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari branch SBY. Lalu kita akan masuk ke bagian CLI. Enter. Masuk ke pertama kita akan mengatur hostname dengan nama branch SBY. Kita masuk enable. Lalu masuk ke config. Hostname. Branch SBY.
enter. Ya, nama sudah terganti dengan nama branch SBY. Soal selanjutnya, kita akan mengatur sandi untuk akses konsul dengan menggunakan name. Masuk ke line konsul, line konsul 0, password, kita atur password dengan menggunakan name 19.01.01.02.19, enter. Selanjutnya kita login dulu agar password bisa tersimpan, lalu kita exit. Sudah. Selanjutnya kita akan mengatur sandi untuk akses privilege mode dengan nama panggilan. Masuk ke mode privilege dulu, enable secret, deva. Ya sudah. Selanjutnya kita akan mengatur agar router dapat di telnet oleh 3 pengguna dengan kode UBG atau dengan sandi UBG. Line VTY 03, karena dimulai dari 0 maka dihitung dari 0, 0, 2 menjadi 3 dengan password UBG. Ya, kita login, lalu kita exit. Sudah. Untuk perintah selanjutnya, kita akan mengatur penyelamatan IP pada interface serial 0/0/0 menggunakan alamat IP kedua. Kita masuk dulu. In S0/0/0 sudah masuk ke serial 0/0, lalu kita akan mengatur IP address 132.0.176 menggunakan alamat IP kedua, maka akan menjadi plus 2 yaitu 178 dengan slice 30 255 255 252 slice 30 bernilai 252. Oke, sudah. Lalu kita no shutdown, kita aktifkan. Sudah aktif. Untuk perintah selanjutnya kita akan exit dulu. Perintah selanjutnya kita akan mengatur penyelamatan IP pada interface serial 0/0/1 menggunakan alamat IP pertama. In S0/0 serial 0/0/1 ya, kita sudah masuk. Kita masukkan dulu IP-nya, IP address 132.33.0.185 karena menggunakan alamat IP pertama, maka dia akan plus 1 dengan slash 30 252. Baik, sudah. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Ya, udah aktif. Selanjutnya kita akan mengaktifkan interface ya, kita akan mengaktifkan interface pada gigabit 0/0. Masuk ke in G0/0.
Lalu kita no shutdown. Ya, udah aktif. So, selanjutnya kita akan membuat subinterface pada gigabit 0/0 dengan ketentuan seperti pada tabel. Kita akan atur dulu di subinterface G0/0.1. In G0/0.1 ya, kita udah masuk. Lalu kita akan membuat deskripsi untuk VLAN 1. Untuk encapsulation.iq 1, lalu kita masukkan IP address-nya. Bentar. Ya. Menggunakan alamat IP pertama, maka dia akan plus 1. 132.333.0.181 dengan /30.252. Ya, udah. Kita akan masuk ke in G0/0 untuk subinterface 500.500. Udah, kita langsung ke description-nya untuk VLAN 500. Encapsulation.iq-nya 500. Masukkan IP address-nya. IP address-nya sebentar 144. IP pertama menjadi 145/28 yaitu 240. Udah, kita enter. Lalu kita akan masuk ke subinterface 600. Caranya sama seperti di atas, tinggal kita ganti. /27 yaitu 224, maaf. Udah. Untuk melihat hasil dari IP yang sudah kita masukkan, kita akan mengeceknya dengan do show IP in brief. Ya, sudah masuk IP-nya. Lalu perintah selanjutnya kita akan kita exit dulu. Sudah. Kita akan mengatur DHCP pool untuk VLAN 500 dan 600-nya.
IP DHCP pool VLAN 500. Udah masuk, lalu kita akan mengatur networknya ada 32.33.0, maka nilainya tetap. Untuk networknya 132.33.0.144. Slice 28 yaitu 240. Oke, udah. Lalu untuk default routernya juga kita atur 132.33.0. Default routernya itu kita akan plus 1 karena menggunakan alamat IP pertama. Untuk DNS servernya itu 132.33.0.201 karena menggunakan alamat IP pertama. Oke, saya untuk VLAN 600 caranya sama, kita tinggal mengganti untuk networknya menjadi 14496 dengan slice 27 yaitu 224. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya default routernya menggunakan alamat IP pertama menjadi 97. Ya, udah. Dan untuk DNS servernya sama yaitu 201. Lalu setelah ini kita akan mengatur alamat IP yang tidak disewakan untuk DHCP server, yaitu IP pertama dan kedua untuk alamat subnet 500. Pada VLAN 500 itu dia tidak akan disewakan yaitu IP pertama dan IP keduanya, sedangkan untuk yang VLAN 600 itu IP pertama saja. Exit, lalu masuk ke IP DHCP exclude address 132.33. Oke. 132.33.0.146. Untuk IP pertama ada 145. Sama, lalu untuk IP yang keduanya itu menjadi 146. Selanjutnya untuk VLAN 600 97.
Oke, udah. Lalu kita akan mengaktifkan routing protokol OSPF dan mengatur alamat subnet yang terhubung langsung dengan router menggunakan parameter dengan format penulisan wildcard. Kita akan menggunakan wildcard pada alamat subnetnya. Mengganti 255 menjadi 0. Untuk router OSPF 1. Network 132, maaf, oke, kita lihat berapa IP-nya. Oke, 132.33.0.18 181. Oh maaf, 180. Ya, 180. Dengan wildcardnya 0.0.0 slice 30 yaitu 252. Untuk menghitung wildcardnya, maka kita akan mengetahui dari nilai 255 akan dikurangi dengan slice 30 yang bernilai 252, yaitu 3. Hasilnya 3. Jika dikurangi maka hasilnya 3. Lalu untuk slice 28 yaitu 240 akan dikurangi dengan 255, yaitu hasilnya 15. Selanjutnya untuk yang subinterface 600 slice 27224 akan dikurangi 2255 yaitu 31 untuk area 0. Lalu kita N. Pada router sudah selesai, lalu kita akan masuk ke switch. Oke, kita akan masuk ke switch. Ya. Pertama akan mengatur nama dengan SBY. Oh, maaf ya, maaf gak kerekam. Kita langsung saja. Caranya sama, yaitu kita akan langsung mengatur hostname dengan nama SBY, lalu mengatur line konsolnya dengan password name 19.01.01.0219. Kita login untuk menyimpan passwordnya, lalu kita exit. Untuk perintah selanjutnya kita akan mengatur akses privilege-nya dengan nama panggilan. Masuk ke mode privilege, enable secret, Deva. Oke, udah. Lalu kita mengatur agar switch dapat ditelnet oleh 5 pengguna dengan password UBG. Kita masuk ke line VTY 0 sampai 4 karena dimulai dari 0 dengan sandi UBG. Lalu kita login dulu, mari kita exit. Setelah ini 5 pengguna tersebut bisa menggunakan atau bisa menggunakan dalam satu waktu dengan password UBG. Sudah bisa. Lalu kita akan mengatur alamat IP untuk VLAN 1 menggunakan alamat IP kedua dari kita akan mengatur in VLAN 1
IP address 192.168.182 karena menggunakan alamat IP kedua ya. Slice 30.252 ya udah. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Ya sudah aktif. Lalu kita akan mengatur default routernya. Default gateway-nya. Default gateway kita mulai dengan IP. Kita exit dulu ya. Lalu kita masuk ke IP default gateway-nya 132.33.0.181 karena menggunakan alamat IP pertama. Ya kita masukkan dulu nolnya, lupa ya, kita tambahkan 181 ya sudah. Lalu kita akan membuat VLAN 500 dengan nama marketing SBY dan VLAN 600 dengan nama WLAN marketing SBY. Kita ganti nama untuk VLAN 500 dulu. VLAN 500 name marketing SBY, marketing_SBY. Lalu untuk VLAN 600 nya dengan nama WLAN SBY sudah terganti. Setelah ini kita akan mengatur keanggotaan untuk VLAN 500 dan VLAN 600 ya. Kita exit. In RA VLAN sebentar. In RA F0 slice untuk anggota yang 500 itu 1 sampai 10. Oke, sudah. Batasnya 1 sampai 10. Lalu untuk VLAN 500. Ya. Selanjutnya untuk VLAN yang 600 dengan anggota 11 sampai 20. 11 sampai 20 untuk VLAN 600 nya. Kita ganti jadi 600. Oke. Lalu kita exit.
Ya, udah selesai. Setelah itu kita aktifkan mode terang. Mengaktifkan mode terang, kita masuk ke in G0/1 switchboard mode terang. Oke, sudah aktif. Ya, untuk perintah selanjutnya kita akan mengatur PC 1 dan PC 2. Masuk ke DHCP. Ya, di sini IP-nya sudah terlihat dan sudah sukses. Dan untuk PC kedua kita coba apakah IP-nya sudah masuk. Ya, di sini juga IP untuk PC kedua juga sudah bisa. Untuk printer, biasanya kita akan perintah printer, yaitu mengatur pengelamatan IP secara statik. Masuk ke printer, config, lalu kita akan mengatur secara statik. Masukkan IP address-nya 132. Maaf, kita lihat dulu IP-nya sebentar. 132.33.0.14 gunakan alamat IP kedua 146 slice 28 yaitu 240 55 240. Oke, sudah. Soal selanjutnya kita akan mengatur parameter TCP untuk default gateway dan DNS server. Masuk ke setting, kita atur dulu gateway-nya. Dengan IP 132.33.0.145 karena menggunakan alamat IP pertama. Lalu selanjutnya 132.33.0.201 menggunakan IP pertama juga. Sudah selesai, kita konfigurasi di printer. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke access point, yaitu mengatur SSID dengan nama Surabaya. Masuk ke access point, kita ganti di port 1, defaultnya SSID-nya kita ganti dengan nama Surabaya. Ya, Surabaya. Oke, kita akan ganti juga WPA-nya dengan password Surabaya tanda seru. Oke, sudah. Lalu kita akan konfigurasi di laptop. Masuk ke laptop 1. Ya, kita masuk dulu ke laptop 1. Pertama, untuk bisa mengakses access point-nya itu pertama kita akan ganti dulu. Kita matikan dulu. Ya, kita ganti. Oke. Kita aktifkan lagi. Lalu masuk ke PC wireless. Kita connect, kita refresh dulu.
Ya, sudah ada. Lalu kita connect. Nah, di sini kita akan memasukkan password. Passwordnya itu Surabaya dengan tanda seru. Oke, kita connect. Sudah terkoneksi. Kita lihat apakah sudah bisa. Ya, di sini laptop 1 sudah terkoneksi dengan akses point-nya. Kita coba di laptop 2 dengan cara yang sama. Matikan dulu. Lalu kita ganti. Masuk ke PC wireless, connect, refresh, connect, masukkan juga passwordnya. Oke, kita connect, kita lihat ya, di laptop 2 juga sudah terkoneksi.